Jangan lupa subscribe ya guys. Oke. Mungkin teman-teman juga akan berpikir bahwa sebenarnya berapa watt sih power yang boleh kita gunakan sebagai seorang tingkat siaga, sebagai seorang tingkat penggalang, dan tingkat penegak. Oke, tentang penggunaan power itu semua sudah diatur oleh Permenkominfo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 17 tahun 2018, terutama di ayat 43. Teman-teman bisa cek juga nanti ya, bahwa di situ disebutkan penggunaan power itu ditentukan, sudah diatur. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Contoh untuk tingkat siaga. Tingkat siaga, tingkat penggalang, dan tingkat penegak itu mempunyai batasan tersendiri masing-masing untuk penggunaan maksimal power yang diperbolehkan. Dan itu dibagi dua segmen nih, yaitu dari 30 MHz ke bawah dan 30 MHz ke atas. Oke. 30 MHz ke bawah berarti di berapa aja? Berarti di 160 meter band, 80 meter band, 60 meter band, 40 meter band, kemudian 30 meter band, 20 meter band, kemudian 17 meter band, 15 meter band, 12 meter band, dan 10 meter band. Itu semuanya di bawah 30 MHz. Dan nanti tentunya untuk band-band itu harus kita sesuaikan pula dengan tingkatan kita. Contoh untuk tingkat siaga. Tingkat siaga itu kan berarti kan dari yang boleh dimainkan di bawah 30 MHz itu kan berarti di 80, kemudian 40, kemudian 15, dan kemudian 10 meter band, berarti dapat 4 band. Nah, di sini tentunya kita harus melihat frekuensi modenya di band mana saja yang diperbolehkan untuk tingkat siaga. Tetapi kita akan bikin global bahwa di bawah 30 MHz ya. Tingkat siaga teman-teman itu diperbolehkan maksimal 100 watt. Sudah jelas ya, 100 watt. 30 MHz ke bawah. Jadi kalau misalkan mau main di 40 meter band ya maksimal 100 gitu ya. Mau main di 80 ya 100 watt gitu. Mau main di 15 meter band ya maksimal 100 watt. Ya, itu tuh tingkat siaga. Kemudian tingkat siaga untuk di atas 30 MHz itu maksimal adalah 75 watt. 75 itu maksimal. Sudah jelas ya ini ya. Jadi nggak boleh menggunakan contoh di 40 meter band 150 gitu ya. Itu sudah melanggar peraturan. Secara aturan sudah tidak boleh ya, sudah melanggar gitu. Kemudian untuk tingkat penggalang 30 MHz ke bawah itu adalah maksimal 500 watt. 500 ya. Setengah kilowatt itu. Gede loh itu 500 itu. Kemudian di atas 30 MHz tingkat penggalang itu adalah maksimal 200 watt. Clear ya? Ini nggak ada tawar-menawar karena ini kita bicara tentang sebuah peraturan yang tertuang di Permenkominfo nomor 17 tahun 2018 ayat 43 itu udah jelas. Oke. Lalu untuk penegak sendiri itu tingkat penegak di bawah 30 MHz Anda boleh menggunakan 1000 watt. 1 kilo itu ya, 1 kilowatt itu ya. Gede banget itu 1 kilowatt. Ya. Dan di atas 30 MHz diperbolehkan maksimal adalah 500 watt. Sudah clear ya itu ya. Gitu. Dan pasti akan ada timbul pertanyaan dari teman-teman. Pasti nih, contoh. Mas Yon, kenapa? Berarti saya nggak boleh dong Mas mau eksperimen membuat linear amplifier Mas. Bukankah amatir radio itu
tujuannya adalah salah satunya eksperimen, Mas. Masa nggak boleh, Mas? Yang nggak memperbolehkan eksperimen itu siapa gitu? Gitu ya. Boleh kok teman-teman. Anda mau eksperimen membuat linear amplifier 500 watt gitu kan, walaupun Anda tingkat siaga itu, ya boleh. Atau Anda seorang penggalang gitu, kemudian membuat sebuah linear amplifier dengan basis IRF gitu ya, yang 1000 watt itu 1 kilo itu. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika Anda menggunakan untuk memancar. Itu yang tidak boleh, teman-teman. Loh, kenapa kok nggak boleh? Ya jelas sudah diatur seperti itu gitu. Loh, tapi Mas, itu orang-orang yang nggak ada izin itu loh, Mas. Di 7025 SSB ke bawah itu di 40 meter itu yang pada iwa-iwa itu, Mas, itu kan 1000 watt nggak ada izin, Mas. Masa saya yang ada izin aja nggak boleh, Mas? Gimana sih itu? Nggak adil dong. Bukan itu, bukan masalah adil dan nggak adil. Akhirnya semua kembali ke Anda, semua kembali ke kita. Ya, Anda mau nggak menjadi sebuah contoh yang baik, atau Anda mau nggak mengikuti peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Gitu. Kalau mau ya jalankan itu, dan bekerjalah dengan power yang tidak melebihi dari izin yang telah diberikan sesuai dengan lisensi kita. Contoh saya siaga, yang Deltawan uniform terus saya pakai 200 watt gitu ya. Ya saya nggak akan pakai 200 watt, dan itu pun kalau saya pakai jelas melanggar itu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah semua kembali ke kita. Gitu teman-teman. Tidak ada polusi udara, dan saya juga bukan seorang polisi power gitu yang mengatakan bahwa Anda salah, Anda betul gitu ya. Enggak. Polisinya adalah diri Anda sendiri. Gitu. Jangan menjadikan contoh yang mungkin sudah terbiasa bahwa itu salah terus Anda ikuti, ya jangan. Tapi bagusnya bahwa Anda ikuti rule yang sudah ada. Gitu teman-teman. Jadi cobalah kita menggunakan power yang tidak berlebihan. Artinya berlebihan itu berarti melebihi dari license yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita. Kalau Anda ingin bermain power yang lebih tinggi, ya Anda mengikuti ujian nasional amatir radio di tingkat yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Saya siaga pengen running 500 watt, ya silakan Anda naik tingkat ujian, lulus, kemudian Anda bermain di HF, Anda bisa kok menggunakan maksimal 500 watt. Gitu. Tetapi saya siaga, Mas, boleh nggak pakai 2000 watt gitu? Kalau Anda mengikuti sebuah station di expedition gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mungkin klub kayak EME dan lain sebagainya, semua diatur itu, ada di pasal 43. Itu boleh. Jadi pada hal yang khusus ya, ini disebutkan ini biar jelas nih teman-teman, bahwa untuk nanti Anda bisa membaca juga ya di peraturan itu di ayat 3, dalam hal penggunaan untuk keperluan khusus, yaitu untuk kegiatan di expedition sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B, kemudian kontes internasional ya, kemudian IOTA dan Earth Moon Earth sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf F, dapat menggunakan daya pancar paling tinggi 2000 watt. Nah, berarti kalau kita menjadi seorang operator dalam kegiatan di ekspedisi, kita bisa main power yang lebih tinggi dong gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Itu. Jadi sebenarnya aturan-aturan ini memang dibuat tentunya untuk tujuan yang baik, supaya juga tidak terjadi interferensi yang berlebihan di frekuensi dan mungkin akan mengganggu kegiatan komunikasi yang lainnya. Ingat bahwa penggunaan sinyal radio di udara ini bukan hanya amatir radio nih, banyak pihak-pihak yang menggunakan pula, sehingga dengan pembatasan seperti ini tentunya tidak akan menimbulkan dalam tanda kutip sampah udara gitu ya.
Teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat di Permen Kominfo nomor 17 ya. Tahun 2018. Perhatikan di ayat 43. Walaupun di ayat 43 ini ada kaitannya dengan pasal 13 yang paling atas. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap bersemangat dalam berkegiatan Amanat Radio. Kita ikuti peraturannya, kita ikutin rule-nya, gunakan power yang sesuai dengan license Anda. Saya Yon, sampai jumpa lagi.